ada, kita akan langsung masuk ke materi, ya. Oke, materi kita pada hari ini adalah mengenai distribusi multivariat normal, ya. Apa sih distribusi multivariat normal? Ya, tentu kalau kita bicara distribusi multivariat normal, kita tentu masih ingat dengan distribusi normal, ya. Yang kalian sudah pelajari di tingkat 1, tingkat 2 itu adalah distribusi normal univariat atau distribusi normal pada variabel tunggal, ya. Jadi di sini, ya, contohnya sebaran data karena dia distribusinya variabelnya tunggal, maka dia hanya menyebar pada satu garis bilangan, ya. Ibaratnya di sini titik-titik data, ya. Di sini titik data, ya. Ngumpul di sini, kemudian ke sini. Nah, di sini. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal, ya? Distribusi normal adalah suatu distribusi dari data di mana data atau titik-titik pengamatan atau titik-titik observasi itu adalah mengelompok di sekitar rata-rata dan sebarannya simetris. Ya. Apa yang dimaksud simetris? Simetris itu artinya densitas data di atas yang lebih besar dari rata-rata itu seimbang dengan yang kurang dari rata-rata. Ya. Dia simetris. Sehingga kalau digambarkan, kurva densitasnya adalah seperti pada gambar ini, ya. Dia berbentuk apa? Bell shape, ya, berbentuk bell atau berbentuk lonceng, ya, atau bisa juga disebut berbentuk genta, ya. Nah, ini adalah distribusi normal, ya. Lalu bagaimanakah fungsi densitasnya? Ya, fungsi densitas tentu kalian sudah hafal mungkin, ya. Ini adalah fungsi densitas yang paling sering dipakai, ya. Fungsi densitas normal itu adalah Fx sama dengan 1/2 pi sigma kuadrat dikali E pangkat minus setengah dikali X min mu per sigma dikuadratkan. Dengan domainnya adalah minus tahingga sampai dengan tahingga. Nah, kita lihat domainnya adalah minus tahingga sampai tahingga. Artinya apa? Artinya bahwa kurva normal tersebut adalah bersifat asintotik. Dia tidak akan menyentuh probability density sama dengan 0. Ya. Tapi dia akan mendekati 0. Ya, jadi ini ya, apa namanya distribusi normal. Jadi kata kuncinya adalah dia berada di sekitar rata-rata dan berbentuk simetris. Ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimanakah yang dimaksud dengan normalitas multivariat atau apakah bagaimanakah konsep dari distribusi normal multivariat? Ya. Nah, distribusi normal multivariat pada hakikatnya hanyalah generalisasi dari distribusi normal univariat. Jika pada normal univariat, dia hanya data menyebar pada satu variabel tunggal. Ya. Sedangkan kalau data observasi kita memiliki lebih dari satu variabel, maka jika distribusi kita menyebar di sekitar rata-rata dan simetris, maka distribusinya akan menjadi multivariat normal. Nah, distribusi multivariat normal ini juga penting karena banyaknya teknik multivariat yang sangat bergantung kepada asumsi dari multivariat normality ini. Nah, ilustrasinya bisa dilihat pada gambar ini, ya. Katakanlah kita punya dua variabel, ya. Pertama di sini ada variabel X. Kemudian di sini ada variabel Y, ya. Nah, secara univariat data kita kan berarti kalau pada variabel X akan mengumpul di sini, ya, di garis bilangan X, ya. Sehingga secara univariat sebaran data pada X itu adalah berbentuk densitasnya adalah seperti ini, kurva densitasnya.
Demikian juga pada Y. Distribusi data menyebar pada variabel Y juga mengikuti distribusi normal, sehingga dia akan berada di sekitar rata-rata. Rata-ratanya berarti di sini adalah mu Y, di sini adalah mu X, kan seperti ini, ya. Sehingga kurva densitas pada variabel Y juga bentuknya seperti ini, normal. Nah, sekarang bagaimana kalau X dan Y merupakan membentuk satu joint distribution, ya, distribusi bersama, ya, X dan Y menjadi bentuk bivariat, ya. Nah, sehingga sekarang si titik-titik observasi tersebut karena kita gabungkan X dan Y, secara kita jadikan menjadi joint distribution, maka titik-titik kita akan menyebar seperti ini. Kan X, Y itu kan menjadi koordinat, ya, menjadi koordinat, sehingga dia berbentuk sebarannya titik-titik seperti ini, ya. Dan kita lihat di sini, kita lihat titik-titik observasi ini akan menyebar di sekitar rata-rata. Di mana rata-ratanya? Berarti rata-ratanya kan di sini kan, rata-rata ini kan memiliki koordinat mu X, mu Y, ya. Dan observasi lainnya akan menyebar di sekitar rata-rata, dan kita lihat sebarannya adalah simetris, ya, ke segala arah, ya. Nah, ini adalah ilustrasi untuk bivariat normal, ya, atau distribusi normal yang melibatkan dua variabel, ya. Ini bivariat normal. Lalu bagaimanakah densitasnya, ya? Densitasnya, densitas dari bivariat normal tersebut. Berarti di sini densitas yang paling padat akan ada di mana? Akan ada di sekitar rata-rata, ya. Sehingga nanti kurva densitasnya dia bukan bentuk kurva lagi, ya. Kalau kita bentuk kurva kan kalau di univariat, ya. Tapi kalau di multivariat, ya, dalam hal ini contohnya adalah bivariat, dia bentuknya adalah menjadi bentuk seperti ini, bentuk 3D, berbentuk suatu bukit, ya. Kita sebut saja bukit normal, seperti itu, ya. Kita lihat di sini densitas paling padat berarti yang di sekitar rata-rata. Di mana rata-rata? Ya tinggal dari titik puncaknya ini adalah titik puncak. Kita tarik ke bawah sampai ke dasar, maka kita akan dapatkan rata-rata, ya. Ini rata-rata. Di sini adalah mu X, ini adalah mu Y. Kita lihat densitasnya paling tinggi, paling banyak adalah di rata-rata, ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang 3 variabel, 4 variabel? Ya tentu sama, cuma masalahnya kita tidak bisa menggambarkannya, ya, untuk bukit densitasnya. Karena kalau ada 3 variabel, berarti densitasnya bisa kita gambarkan dalam 4 dimensi, ya, ya nggak bisa, ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus menggunakan multivariate normality? Atau seberapa penting sih distribusi norm ini? Kenapa kita harus menggunakan multivariat normal? Nah, di sini ada beberapa alasan. Ya, pertama, meskipun untuk data real sebetulnya hampir tidak ada ya atau jarang ya, ada data yang benar-benar berdistribusi multivariat normal. Karena untuk normal ini itu sudah jarang gitu kan. Mendapatkan data yang benar-benar normal, univariat, multivariat gitu kan. Tapi distribusi multivariat normal ini menyediakan suatu aproksimasi yang robust, ya, suatu perkiraan yang robust. Dan distribusi multivariat ini memiliki sifat-sifat matematis yang bagus, yang baik, yang memudahkan operasi matematik di dalamnya, ya. Sehingga banyak teknik statistik di mana dia mengasumsikan multivariat normal ini. Kalau data kalian tidak normal, maka biasanya akan diusahakan ditransformasi menjadi multivariat normal. Tujuannya agar dia bisa dioperasikan secara matematik. Ya, karena multivariat normal ini punya beberapa sifat yang mempermudah analisis. Ya. Kemudian lebih jauh lagi, sama seperti di versi univariatnya, maka di multivariat normal juga berlaku
teorema limit pusat atau central limit theorem, serta law of large number atau hukum bilangan besar. Ya. Sehingga dengan menggunakan MVN ini, ya kita bisa menggunakan kedua sifat tersebut. Ya. Nah, lalu bagaimanakah fungsi densitasnya? Nah, sebetulnya tadi dikatakan kan multivariat normal adalah generalisasi dari univariat normal. Kalau univariat normal tadi kan fx sama dengan 1 per akar 2pi sigma kuadrat, atau bisa kita tuliskan menjadi 2pi sigma kuadrat pangkat setengah kan berarti ya, dikali pangkat min setengah dikali x min mu per sigma dikuadratkan. Kan seperti ini ya. Nah, sekarang di sini di multivariat normal, di sini kita lakukan generalisasi di mana berarti si x kita ganti menjadi x ya, x matriks berarti kan, atau x vektor ya. Kemudian sigma kita ganti menjadi sigma kecil menjadi sigma besar, menjadi matriks covariance ya, sigma kuadrat maksudnya ya. Variance kita ganti dengan matriks covariance, dan mu atau min kita ganti menjadi vektor min ya, menjadi vektor min. Maka di sini fungsi densitas dari univariat kita ubah menjadi 1 per ya akar 2pi. Akar 2pi itu berarti itu adalah untuk univariat. Untuk multivariat dia adalah berdimensi p. Maka dia bukan lagi pangkat setengah tapi pangkat p per 2 ya. Kemudian sekarang varians. Varians kan diganti matriks covariance. Tapi matriks covariance kan berupa matriks ya. Lalu bagaimanakah agar si matriks covariance ini hanya diwakili oleh satu bilangan skalar? Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa suatu ukuran tunggal yang merepresentasikan matriks covariance adalah generalized variance, yaitu determinannya. Maka di sini kita kan dari matriks covariance, kemudian di sini angka setengah ya. Kemudian di sini atasnya tetap sama, berarti eksponen pangkat ya min setengah. Nah, bedanya sekarang x min mu per sigma dikuadratkan menjadi, ini kan x min mu per sigma dikuadratkan kan bisa kita tulis dalam bentuk x min mu dikali per sigma kuadrat dikali x min mu, kan bisa kita tulis seperti ini ya. Maka generalisasinya ke dalam bentuk multivariat menjadi x min mu, ini dalam bentuk vektor tentunya ya, vektor dikali per sigma kuadrat. Sigma kuadrat adalah diwakili oleh matriks covariance menjadi sigma kuadrat per sigma kuadrat berarti sigma pangkat min 1 ya, dikali x min mu transpose ya. Nah, ini bentuknya kan. Jadi sebetulnya hanyalah generalisasi dari fungsi densitas univariat ya, di mana mu adalah vektor rata-rata dan sigma adalah matriks covariance. Kemudian notasi dari distribusi multivariat normal itu sendiri adalah tetap menggunakan simbol n, tapi sekarang ada p-nya ya. Ada p. Apa itu p? P itu menunjukkan dimensi ya dari data atau jumlah variabel. Dengan parameternya adalah vektor mu dan matriks covariance sigma. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengenal
kontur, ya, atau garis probability kontur, ya. Oke, kita lihat dulu contoh sebagai berikut. Misal kita punya mu-nya adalah 0, vektor mu-nya 00, dan matris kovariannya adalah sigma 1, 0,5, 0,51, sehingga di sini dari matris kovarian sigma ini kita bisa hitung R berapa? R12 berarti. Berapa korelasinya? Ada yang bisa hitung? Kan ingat, tinggal SXY per SXSY. Berarti korelasinya adalah 0,5 bagi 1 kali 1. Ya 0,5 kan? Berarti korelasinya adalah 0,5. Sebentar. Lewat. Sebentar. Sebentar ya. Ini ada slide yang nggak muncul. Nah, ini harusnya dari sini dulu, ya. Oke, kita mulai dari yang mu-nya 00 dan sigmanya adalah 1010, ya. Sehingga di sini korelasinya adalah sama dengan 1, ya. Sama dengan 1. Nah, tadi kita lihat densitas dari bivariat normal bentuknya kan seperti ini, ya, berbentuk suatu bukit, ya, berbentuk suatu bukit. Di mana artinya bahwa titik yang paling tinggi ini menunjukkan densitas yang paling tinggi, ya. Semakin ke bawah berarti densitasnya semakin rendah, ya. Artinya bahwa titik puncak ini kalau kita tarik ke bawah ini kan akan berada di sekitar rata-rata, ya. Sehingga titik di sekitar rata-rata itu memiliki densitas paling tinggi, ya. Jadi kita lihat densitas dari observasi kita itu ternyata berkorelasi dengan ketinggian dari kita sebut bukit densitas ini, ya, bukit densitas, ya. Sehingga di sini sama seperti, ya, ketinggian area wilayah, ya. Ada warna merah, warna kuning, hijau, sampai dengan biru untuk lautan. Paling tinggi biasanya diberi warna coklat atau merah gelap biasanya, ya. Kemudian menjadi merah, menjadi kuning, menjadi hijau. Hijau adalah daratan yang paling rendah, dataran rendah. Masuk ke lautan menjadi biru muda dan sampai dengan lautan paling dalam adalah biru gelap. Nah, sehingga di sini kita lihat ini mewakili ketinggian warna ini, ya. Tapi kita ingin melihat lebih simpel lagi, ya. Lebih simpel lagi kita bisa menggunakan yang namanya garis kontur, ya. Garis kontur itu adalah garis yang menunjukkan ketinggian ini. Sehingga titik yang merah ini kan di sini titik fotonya, titik merah ini, maka bisa digambarkan garis merah ini, ya, dia melingkar kan seperti ini. Garis merah ini adalah akan diwakili oleh garis ini yang di dalam sini, ya, yang ini, ya. Kemudian di bawahnya ada garis melingkar juga. Kemudian di sini dia berikutnya adalah lingkaran yang di sini. Dan seterusnya sampai dengan
paling luar, bukan paling luar lah, pokoknya di sini, yang biru di sini, ya, ini adalah yang garis paling luar di sini, lingkaran paling luar, ya. Nah, sehingga di sini lingkaran-lingkaran ini berarti menunjukkan apa? Sama, menunjukkan ketinggian bukit densitas. Di mana bukit densitas itu adalah juga menunjukkan densitas, ya. Sehingga di garis lingkar itu menunjukkan wilayah dengan densitas paling tinggi. Sedangkan garis yang paling luar itu adalah wilayah yang menunjukkan densitas paling rendah. Nah, kalau kita kaitkan dengan peluang, ya, berarti setiap titik-titik observasi yang berada di garis yang paling luar itu memiliki peluang lebih kecil dibandingkan titik-titik observasi yang berada di garis-garis kontur yang di dalam. Ya, seperti itu. Ya. Dan perhatikan korelasi, ya, korelasi di sini sama dengan 1, ini berpengaruh terhadap bentuk garis kontur. Ya. Besarnya korelasi akan berpengaruh terhadap bentuk kontur. Korelasi sama dengan 1, maka garis konturnya adalah akan berbentuk lingkaran. Ya. Korelasi sama dengan apa 1 sih? Salah, 0 ya. Maaf, keliru. Ini korelasinya 0. Kan 1 dibagi 0 ya, 0. 0 dibagi 1, ya. Nah, karena korelasinya 0, maka dia akan berbentuk lingkaran. Saya ralat, bukan korelasi sama dengan 1 bentuk lingkaran. Korelasi 0, dia akan berbentuk lingkaran, ya. Nah, bagaimana kalau bentuk korelasinya berubah? Nah, di sini adalah yang tadi kita hitung berapa korelasinya. Ini korelasinya adalah 0,5, ya. Kita lihat korelasi 0,5 artinya apa? Ini garis kontur juga, ya, garis kontur. Nah, ini lebih jelas, ini diberi warna, ya, menunjukkan bahwa yang warna merah itu adalah yang paling padat densitasnya, ya, lingkaran masihnya padat, ya, sampai dengan yang paling rendah. Nah, perhatikan dengan korelasi 0,5 kita lihat bentuk dari garis konturnya menjadi elips, ya, menjadi elips. Kemudian terlihat juga bahwa karena korelasinya positif, maka bentuk elipsnya adalah miring ke kanan. Ya. Sedangkan kalau korelasinya negatif, maka dia akan miring ke kiri. Lalu apa yang terjadi kalau korelasinya semakin besar? Sampai dengan mendekati 1. Kalau korelasinya semakin besar, ya, kalau korelasinya mendekati 1, maka elipsnya akan semakin tipis. Seperti ini. Ya. Bahkan kalau korelasinya sama dengan 1, maka ganda kita akan berbentuk suatu garis linier, ya, seperti ini. Ya. Jadi ingat korelasi itu adalah mempengaruhi bentuk, ya, dari garis kontur, ya. Dengan kata lain juga matriks kovarians berarti adalah menentukan bentuk dari elips, ya, dari tersebut. Lalu jadi apa definisi dari garis kontur? Ya. Garis kontur adalah suatu garis garis kontur adalah suatu garis yang menotasikan atau memiliki makna bahwa titik-titik observasi yang tepat berada pada garis kontur tersebut akan memiliki peluang yang sama, ya, atau probability mass yang sama, ya, dalam distribusi multivariat normal, ya. Nah, elips garis kontur ini, ya, atau probability kontur ini bisa kita bangun, ya, bisa kita gambarkan secara manual juga sebetulnya, ataupun pakai software. Bagaimanakah cara membangun elips garis kontur tersebut? Nah, untuk membangun garis kontur tersebut kita bisa menggunakan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks kovarian sigma. Ya. Petunjuknya adalah sebagai berikut aturannya, yaitu kan kalau elips kan punya sumbu elips, ya. Kalau kita bentuknya elips seperti ini, misal, maka kita punya sumbu elips, ya. Ini adalah sumbu panjang dan ini adalah sumbu pendek.
ya. Sehingga untuk membangun elips kita akan membangun sumbunya dulu. Nah, untuk membangun sumbu elipsnya kita lihat aturannya sebagai berikut. Arah dari sumbu elips ya ditentukan oleh eigenvektor. Sedangkan panjangnya sumbu elips itu adalah proporsional terhadap eigenvalue ya dikali suatu konstanta ya, atau panjangnya sumbu elips adalah proporsional dengan suatu konstanta dikali eigenvalue ya. Nah, elips secara matematis tentu punya fungsi kan, fungsi persamaan elips ya. Fungsi persamaan elips apa? Ya, kalian tentu masih ingat kalau di matematika persamaan elips apa? Masih ingat? X per A kuadrat ditambah Y per B kuadrat sama dengan C kuadrat kan? Ya. Di mana A dan B adalah penimbang ya. Penimbang, di mana penimbangnya adalah panjang sumbu elips ya. Nah, di sini maka di sini kita generalisasikan ke dalam bentuk multivariat menjadi seperti ini ya. Ini sebetulnya sama ya. Ini sebetulnya sama dengan rumus di atas ya. Ini kan rumus di atas ini kan untuk pusatnya adalah 0, ya. Jadi sebetulnya di sini ada X min 0, di sini Y min 0. Nah, sekarang di sini kita membangun elips yang berpusat pada mu, ya. Sehingga si X-nya itu adalah kita kurangi mu, ya. X-nya kita kurangi mu, ya. Sehingga di sini X min mu, ya, kemudian si penimbangnya kita gunakan matriks kovarian. Matriks kovarian ini kita jadikan penimbang, ya. Kemudian di belakangnya adalah sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat ini adalah penentu dari besar elips, ya. Penentu dari besar elips, ya. Sehingga dari persamaan elips ini kita akan memiliki elips yang berpusat pada mu, ya. Kemudian akan memiliki sumbu-sumbu karena ini jadinya pusat elips, kemudian ini sumbu. Bentar. Katakanlah ini sumbu elips, kemudian ini sumbu pendek, maka di sini kita akan punya elips di pusatnya mu, kemudian untuk panjang sumbu utama, sumbu ke kanan, dia akan sama dengan mu di C dikali EI, ya, akar lambda I dikali EI, sedangkan ke kiri adalah mu, bukan lambda I, lambda 1, E1, kemudian kalau ke kiri adalah mu dikurangi C dikali lambda 1 E1 ya. Sedangkan kalau ke atas berarti adalah mu ditambah C dikali akar lambda 2 E2, dan kalau ke bawah adalah mu dikurangi C akar lambda 2 E2 ya. Jadi perhatikan di sini ya. Si E1 dan E2 karena kita bicara bivariat ya. Ini bivariat. E1 2 ini menentukan arahnya ya, sedangkan lambda 1 dan lambda 2 itu adalah eigenvalue. Ini menentukan panjangnya elips, di mana ditentukan oleh ini panjang elips ya, panjang sumbu elips itu ditentukan oleh C dikali akar lambda 2 ya. C itu adalah suatu konstanta yang ada di persamaan ini di sini ya, C-nya ya. Jadi itu ya kita bangun. Untuk lebih coba praktekan ya di praktikum nanti. Nah, lalu garis kontur ini buat apa sih kita harus menggambar garis kontur elips dari multivariat normal ini?
Nah, garis kontur ini akan kita gunakan ya sebagai suatu confidence region dari suatu titik data. Ya, kalau distribusi kita akan membangun confidence region rata-rata. Ya. Nah, confidence region itu apa? Ya, itu analoginya adalah sama dengan confidence interval. Ya. Jadi confidence region sama dengan confidence interval. Kalau pada univariat, kita kan bicara bilangan, ya. Di mana di sini mu, ya. Kemudian kalau misal dari sampel kita dapat X bar di sini, maka di sini kan kita ingin menguji apakah selisih dari X bar terhadap mu hipotesis ini adalah bisa kita toleransi atau tidak, maka keputusannya adalah kita lihat apakah si X bar ini jatuh berada di dalam suatu confidence interval ataukah di luar confidence interval. Kalau dia di dalam confidence interval, maka X bar kita anggap sama dengan mu hipotesis. Ya, kita anggap tidak berbeda. Tapi kalau dia berada di luar confidence interval, maka X bar kita anggap berbeda signifikan dengan mu nol. Maka di sini juga sama confidence region ini. Jadi kalau misal kita punya elips, ya, di sini pusatnya adalah mu nol. Ini kalau misal X bar sampel kita jatuh di sini, berarti kan dia berada di luar wilayah confidence region. Maka kita akan bilang X bar ini berbeda dengan mu nol, ya, karena dia di luar confidence region. Jadi manfaatnya sama, nanti dipakai untuk uji hipotesis, ya, kita mempelajari garis kontur ini. Nah, kalau confidence interval itu adalah bagaimana? Kalau confidence interval mu plus minus Z alpha per 2 dikali standar error kan, ya, standar error, atau standar error itu sama dengan S per akar M kan, ya. Maka di sini kalau dalam bentuk elips, maka kita akan bicara mu plus minus tadi dikali C dikali akar lambda I dikali I. Sekarang pertanyaan C-nya ini apa? Kalau di univariat kan C-nya adalah si konstanta adalah berdistribusi Z, ya. Nah, maka kalau di dalam multivariat normal, konstantanya ini adalah berdistribusi chi-square, ya. Berdistribusi chi-square. Nah, ini. Jadi ini adalah si C kuadrat, ini adalah berdistribusi chi-square dengan derajat bebas adalah P, banyak dan tingkat kepercayaan alfa, ya. Oke, jadi di sini kita bisa membangun confidence region, ya. Di mana besar kecilnya elips berarti ditentukan oleh ya si chi-square tersebut dikali eigen value-nya. Nah, ini adalah contoh dari probability contour gambarannya. Kalau kita punya mu 510, kemudian sigmanya 916, 16, 64, maka korelasinya adalah 0,67, maka probability contour untuk alfa 1%, alfa 5%, alfa 10%, alfa 25%, dan seterusnya digambarkan sebagai berikut. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin belum ada gambaran karena belum praktikum ya. Oke, kita lanjut dulu saja ya dengan pemaparan teori konsep-konsepnya. Berikutnya adalah sifat-sifat multivariat normal, ya. Ini juga penting untuk memahami sifat-sifat distribusi multivariat normal ini, ya. Kita lihat sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. 1. Jika X berdistribusi multivariat normal, maka kombinasi linear dari X juga berdistribusi normal, ya.
Oke, jika X berdistribusi multivariat normal, maka kombinasi linear dari komponen-komponen X juga berdistribusi normal. Yang kedua, semua himpunan gini, saya ulang. Jika X berdistribusi normal, maka semua hien dari komponen-komponen X juga berdistribusi multivariat normal. Yang ketiga, jika X berdistribusi multivariat normal, maka kovarians 0 di dalam matriks kovarian artinya bahwa komponen-komponen terkait di dalam X tersebut juga berdistribusi independen. Jadi kalau misal X berdistribusi multivariat normal, kemudian X tersebut memiliki matriks kovarians di mana di dalamnya ada kovarian 0, artinya bahwa komponen-komponen terkait tersebut yang memiliki kovarian 0 tersebut adalah berdistribusi independen. Ya. Kemudian jika X berdistribusi multivariat normal, maka distribusi bersyarat dari komponen-komponennya juga adalah multivariat normal. Oke, jadi di sini karena waktu kita terbatas, saya hanya akan jelaskan sekilas ya mengenai keempat sifat ini. Ya. Yang pertama, misal contoh kita punya X sama dengan X1, X2, X3 kan seperti ini. Ya. Di mana ini adalah berdistribusi normal ya dengan parameter mu sigma ya. Mu sigma ya. Maka kalau kita punya Y di mana Y adalah A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 ya, sehingga Y sama dengan A transpos X ya, maka Y akan berdistribusi normal. Y akan berdistribusi normal. Pertanyaannya adalah parameternya bagaimana? Ya. Bagaimanakah parameter mu dan sigma dari Y-nya? Ya. Maka di sini kita ingat ke sifat kombinasi linear dari X. Ya. Kan waktu di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas. Ya. Yaitu jika X adalah X1, X2, X3, kemudian kita punya Y A transpos X, maka Y barnya adalah sama dengan A transpos X bar, kan? Seperti itu. Maka di sini si Y bisa kita cari parameternya adalah untuk mu-nya berarti adalah sama dengan A transpos mu, ya. Sedangkan untuk matriks kovariansnya ya kita kemarin ingat juga di sifat kombinasi linear pas kita belajar tentang vektor dan matriks, yaitu parameternya adalah menjadi sigmanya adalah A transpos sigma A ya gitu. Oke, jadi di sini jangan lupa ya sifat kombinasi linearnya. Dan ini adalah perluasan dari sifat yang pertama tadi. Sekarang kalau tadi kan kita hanya punya satu kombinasi linear, hanya ada Y transpos X. Hanya ada Y sama dengan A transpos X ya. Kita hanya punya satu kombinasi linear. Bagaimana kalau kita punya lebih dari satu kombinasi linear? Lebih dari satu kombinasi linear itu maksudnya misal tadi X-nya tetap sama, X1, X2, X3. Tapi kemudian kita punya Y1 adalah A1, 1, X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3. Kemudian kita akan punya Y2 itu adalah A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A2 X3. Dan seterusnya sampai dengan kita ada si kombinasi linear. Maka di sini juga sama. Si Y12 sampai dengan YQ berarti akan berdistribusi
multivariat normal. Kalau tadi distribusi normal saja karena y-nya hanya satu, dia univariat. Tapi kalau ada Q, dia akan multivariat berdimensi Q. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah parameternya? Ya, mu-nya menjadi, mana A-nya adalah berupa matriks berarti. Baik, yang mana? Yang ini A-nya. Ya. Kemudian untuk kovariansnya adalah A sigma A transpose. Ya. Oke, jadi ini sifat yang A. Oke, contohnya nanti kalian baca sendiri. Yang kedua adalah sifat yang kedua, jika X berdistribusi bagian dari komponen X juga berdistribusi multivariat normal. Ya. Oke, jadi di sini kalau kita punya X, ya, X-nya adalah X1, X2, X3, X4, kemudian di sini kita split, ya, di sini, ini yang X1, X2 saya sebut menjadi XA, X3, X4 menjadi XB. Maka masing-masing subsetnya ini juga akan berdistribusi multivariat normal. Ya. Nah, di sini. Lalu bagaimanakah parameternya? Parameternya juga akan sama. Parameter dari si X, ya, mu dari X, itu kan berarti akan ada mu1, mu2, mu3, mu. Berarti ini parameternya akan ke-split di sini. Yang mu1, mu2 menjadi parameter untuk himpunan yang A, dia jadi mu A, dan mu3, mu4 menjadi parameter mu untuk himpunan bagian yang kedua, yang B. Ya, B. Demikian juga untuk matriks kovariansnya. Ya. Berarti kan matriks kovariansnya ini. Ya, ini adalah S11, S21, S31, S41, S12, S22, S32, dan S42. Kemudian S13, S23, S33, S43, dan di sini adalah S14, S24, S34, dan S44, ya. Seperti ini. Maka di sini akan ke split 2 juga kan. Dia akan di sini, split di sini, ya. Lihat gambar yang di bawah sini, ya. Maka di sini bagian yang sini akan menjadi matriks kovarians untuk himpunan bagian yang A. Sedangkan yang di sini akan menjadi matriks kovarians dari himpunan bagian yang B, ya. Oke, jadi di sini kalau nggak bingung, jangan bingung, ada jangan pakai simbol 1, 2 di sini, pakai AB saja. Ya, ini A, ini B, kemudian ini berarti mu punya A, ini mu punya B, dan di sini adalah sigma A, B, B. Jadi nanti ini adalah yang untuk himpunan A, dan ini adalah untuk yang himpunan bagian B. Ya, seperti itu. Oke, sifat yang pertama ini akan memiliki apa? Implikasinya. Implikasinya adalah bahwa jika X adalah berdistribusi multivariat normal, maka setiap X, ya, setiap XI di dalam X itu juga adalah univariat normal. Jadi kalau kita punya X itu adalah X1, X2, X3, X4, maka berarti X1 itu adalah normal, X12 normal, X3 normal, X4 normal. Ya, seperti itu. Ya, jadi jika X adalah berdistribusi multivariat normal, otomatis berarti variabel-variabelnya secara univariat adalah normal. Tapi ingat, belum tentu berlaku sebaliknya. Ya. Yang kedua, all possible subset are multivariate normal. Nah, seluruh kemungkinan himpunan bagian adalah multivariat normal. Oke, yang dimaksud dengan seluruh himpunan bagian ini adalah himpunan bagian yang X1, X2, X3, X4 itu pengecualian. Jadi yang hanya terdiri dari 2, ya. Jadi misal X1, X2, X3, X4 itu multivariat normal, maka yang dimaksud all possible subset itu adalah berarti X1, X2 normal, X3, X4 normal, X1, X3 normal, X
23x3 normal, ya, seperti itu, ya, multivariat normal, ya. Kemudian seluruh distribusi marginal juga adalah multivariat normal ataupun normal, ya. Oke, ini contohnya, ya, nanti silakan dibaca ilustrasinya. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga adalah jika X berdistribusi multivariat normal, maka jika terdapat covariance 0 di dalam matriks covariance, maka artinya adalah komponen-komponen yang terkait adalah berdistribusi independen. Oke, kita langsung lihat ilustrasi saja, ya. Oke, di sini saya punya Y, ya, di mana Y terdiri dari Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian matriks covariance dari Y itu adalah sebagai berikut, ya. 210 0,5, 130 0,5 dan seterusnya, ya. Dan kita ketahui bahwa Y berdistribusi multivariat normal dengan parameter mu sigma, ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ya. Nah, di sini kita bisa tukar, ya, posisinya. Kan ini kan antara ini kan posisinya Y1, Y2, Y3, Y4. Ini Y1, Y2, Y3, Y4, ya. Maka di sini kita tukar posisi Y3 dengan Y4. Sehingga di sini kita akan punya matriks covarian seperti ini, Y1, Y2, Y4, Y3. Sedangkan di sini Y1, Y2, Y4, Y3. Maka di sini sekarang kita akan punya semuanya 0 di sini, ya, covariannya, ya. Covariannya 0 semua. Maka di sini kita artikan bahwa kalau seandainya kita bagi si Y ini menjadi dua himpunan bagian seperti ini. Himpunan bagian pertama berarti adalah terdiri dari Y1, Y2, Y4, sedangkan himpunan bagian kedua menjadi Y3. Maka karena antara Y3 dengan himpunan bagian yang pertama dengan variabel lainnya itu adalah covariannya 0 semua, maka bisa kita katakan bahwa Y3 adalah berdistribusi independen terhadap Y1, Y2, Y4. Ya, terhadap himpunan bagian Y1, Y2, Y4. Jadi Y3-nya aja Pak yang independen, Pak. Oke, jadi nih, ya. Dan terakhir adalah distribusi bersyarat. Jika X adalah berdistribusi multivariat normal, maka distribusi bersyarat dari komponen-komponen X juga akan berdistribusi normal, ya. Oke, dalam contoh ini, misal jika X, ya, kita bagi menjadi dua himpunan bagian, katakanlah menjadi XA dan XB. Di sini saya ganti biar nggak bingung, ya, jadi XA dan XB. Di mana XA dan XB ini nanti XA adalah akan ada sebanyak Q1 variabel, sedangkan XB terdiri dari Q2 variabel. Sehingga P itu adalah sama dengan Q1 ditambah Q2. Ya. Maka dia akan berdistribusi normal yang berdimensi P atau Q1 tambah Q2 dengan parameter mu sigma. Sehingga nanti parameternya juga akan kita split. Ini adalah mu A dan ini adalah mu B. Ya. Kemudian ini berarti adalah sigma A, ini adalah sigma B. Ya. Ini adalah parameternya. Ya. Maka di sini jika kita akan membuat distribusi bersyarat di mana XA given XB sama dengan X2, ya, maka dia akan berdistribusi normal dengan parameternya. Nah, parameternya sedikit complicated kalau distribusi bersyarat. Ini adalah parameter mu dan ini adalah parameter sigma, ya. Jadi parameter mu-nya adalah berarti ini adalah mu A, ingat diganti ya, mu A ditambah sigma AB, berarti kan sigma AB yang mana? Yang ini sigma AB, ya. Ini BA.
sigma AB dikali sigma BB inverse dikali X2 dikurangi mu B. Ya, seperti itu. Demikian juga untuk sigma. Nanti sigma AA dikurangi sigma AB dikali sigma BB inverse dikali sigma BA. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini sedikit komplikated. Jadi silakan ini diingat saja, ya, dihafal. Oke, ini ilustrasinya untuk bivariat normal nanti dibaca sendiri. Oke, untuk lebih memahami konsep distribusi bersyarat ini bisa dibuktikan dengan gambar ini sebetulnya kenapa distribusi bersyarat ini juga normal. Ya, kita lihat yang di sini ini adalah bentuk dari bivariat normal kan, bivariat normal, di mana kita berarti punya dua variabel, yaitu ada variabel x dan ada variabel y. Ya, sehingga bagaimanakah distribusi bersyarat dari y given x sama dengan x? Ya, y given x sama dengan x. Kita lihat dari animasi ini. Kita lihat pada x berapapun, ya, kita lihat distribusi dari y given x. Pada x berapapun sepanjang sumbu x ini, bentuk kurvanya adalah selalu normal. Perhatikan, hanya tinggi rendahnya saja yang berbeda, ya, seperti itu. Ya, hanya densitasnya yang berbeda. Tapi dia adalah berbentuk distribusi normal. Ya, kita geser-geser. Ya, penampangnya adalah tetap berdistribusi normal. Sehingga ini bisa dibuktikan bahwa ya ini adalah normal. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini juga gambarnya. Ya, pada X, pada Y sama dengan 50, maka dia perlu bentuk penampangnya adalah normal. Pada Y sama dengan 30 juga tetap normal. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Udah hampir sejam, ya. Oke, saya percepat saja. Estimasi dari mu dan sigma pada distribusi sampling estimator. Ya. Nah, distribusi sampling, ya saya ingat, masih kalian paham nggak konsep distribusi sampling dulu? Ya. Distribusi sampling itu adalah ya distribusi dari estimator X bar. Ya. Saya anggap aja seperti ini. Misal saya punya data X-nya itu adalah 2, 3, 4, 3. Ya. 4 saja X-nya. Kalau misal saya ambil 2 sampel dari 4 populasi ini, maka sampel saya bisa beda-beda kan. Pertama, sampel yang terambil misalnya adalah 2, 3. Ya. Maka di sini berapa X barnya? X barnya adalah 2,5. Kemudian saya ambil sampel lagi, ternyata yang dapat adalah 3, 4. Berapa rata-ratanya? 3,5. Kemudian yang terambil lagi 3, 3. Rata-ratanya adalah 3. Kemudian terambil lagi 2, 4. Rata-ratanya adalah 3. Dan seterusnya sampai seluruh all possible sample. Nah, maka di sini kita akan memiliki nilai rata-rata yang berbeda-beda, kan? Ya. Nilai rata-rata yang berbeda-beda. Nah, si rata-rata ini kalian tentu sudah tahu, ya, bahwa X bar ini juga punya distribusi, artinya kan punya sebaran, ya, karena berbeda-beda ini, ya. Nah, kalian sudah belajar di tingkat 1, tingkat 2 di MathStat bahwa X bar ini adalah berdistribusi normal, kan? Ya, dengan parameter mu, ya. Dan sigmanya adalah sigma X bar, ya. Apa itu sigma X bar? Sigma X bar itu adalah standar error, yaitu simpangan dari si rata-rata ini, ya, dari distribusi rata-rata ini. Tapi di sini kita bisa dekati estimatornya dari sigma X bar itu adalah sama dengan sigma per akar N. Nah, kalau sigma ini apa? Sigma ini adalah standar deviasi dari data sampel kita. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini kalian tentu sudah masih ingat ya, X bar berdistribusi normal dengan parameter mu sigma per akar N. Demikian juga berarti sigma kecil tapi sigma kuadrat adalah berdistribusi chi square kan, yang ini ya. Nah, ini distribusi chi square ya.
Nah, maka dalam multivariat normal juga sama. Berarti analoginya adalah si vektor estimator mu, ya, estimator vektor mu itu adalah berdistribusi normal juga, ya, berdistribusi normal. Nah, ini, ya, mana sih? Di sini, ya, di bawah, tertutup kalau saya. Nah ini, ya. Jadi si estimator mu atau si vektor x bar adalah berdistribusi normal multivariat dengan parameternya adalah mu dan matriks kovarian sigma x bar, berarti kan sigma x bar. Di mana sigma x bar itu adalah sama dengan summer n sigma, sama saja ya dengan unit varian. Ya. Nah, lalu bagaimanakah sampling distribution sigma? Atau dengan n square. Oke, di sini central ya. Maka si x bar distribusi normal, ya, seperti itu, ya. Apapun distribusi dari x-nya, jika ukuran sampelnya besar, maka x barnya akan berdistribusi normal. Ya, jadi sehingga kalau kita ukuran besar, meskipun distribusinya katakanlah bukan normal, tapi karena n-nya berukuran besar, maka kita bisa tetap menggunakan uji hipotesis yang menggunakan asumsi normal. Ya. Oke, beberapa catatan. Penggunaan S ataupun sigma itu tidak berpengaruh serius terhadap estimasi. Ya. Kemudian N harus berukuran relatif besar terhadap P. Ya, ya tentu saja agar bisa kita menggunakan law of large number dan central limit theorem. Ya. Ya, tapi harus dicatat kalau di dalam univariat kan N besar itu kan di atas 30 itu sudah termasuk besar. Ya. Tapi kalau di multivariat ya berarti kan satu variabel saja itu harus 30 gitu kan ya. Berarti tinggal P dikali 30 saja. Kemudian garis kontur probability atau probability kontur untuk X bar tentu akan berukuran lebih kecil ya, lebih ketat dibandingkan dari garis kontur untuk X ya. Karena parameter sigma-nya kan kalau untuk X bar itu adalah parameternya masih dibagi per n ya, dikali per n. Dan materi terakhir kita adalah mengenai assessing multivariate normality serta transformasinya. Nah, sekarang bagaimanakah kita melakukan penilaian normalitas multivariat? Oke, simpelnya sih sebetulnya kalau kita pakai ya, package untuk mengukur multivariat normal itu banyak, ya. Tapi bagaimana kalau kita ingin melakukan penilaian sendiri, ya? Oke, pertama adalah kita bisa lakukan secara visual, ya, yaitu dengan menggunakan plot, ya, menggunakan plot. Lalu menggunakan plot bagaimana, Pak? Pakai scatter plot. Scatter plot kan hanya bisa 2 variabel, hanya bisa 2 dimensi. Ya.
Nah, di sini ini manfaat dari sifat multivariat normal yang tadi sudah kita pelajari, ya. Sifat yang mana yang bisa kita gunakan? Yaitu sifat yang kedua, yaitu jika X berdistribusi multivariat normal, maka semua himpunan bagian dari X juga akan berdistribusi multivariat normal, ya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan scatter plot terhadap seluruh pasangan dari komponen X. Jadi kalau misal kita punya X-nya adalah X1, X2, X3 atau terdiri dari 3 variabel, maka kita akan buat scatter plot untuk X1, X2, kemudian scatter plot untuk X2, X3, dan scatter plot untuk X1, X3. Jadi kita akan bangun 3 scatter plot. Ya, kalian bisa gunakan langsung matriks scatter plot, ya. Nah, di sini. Terus Pak, kenapa nggak pakai ini aja? Uji normalitas per variabel gitu kan. Ya, kalau untuk uji normalitas per variabel itu masih ada kemungkinan beda ya. Kalau dia secara tunggal, secara univariat normal, belum tentu join distributionnya X1, X2, X3-nya adalah normal. Ya. Jadi lebih baik kita menggunakan scatter plot pasangan variabel seperti ini. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan QQ plot. Ya, kita gunakan QQ plot. Ya, kita ingat bahwa bivariat, bukan multivariat normal itu kan berbentuk elips atau elipsoid. Ya, di mana besar elips atau elipsoidnya kan ditentukan oleh D kuadrat. Ya, atau kalau tadi kan kita nyebutnya C kuadrat. Ya, betulnya. Ya, di mana C kuadrat ini adalah berdistribusi chi square. Ya. Maka di sini kita tinggal hitung, berarti kita tinggal buat C kuadrat hitung untuk kita bandingkan dengan C kuadrat teoritis. Ya, chi-square antara C kuadrat hitung terhadap teoritis. Ya. Nanti akan harus berbentuk garis lurus seperti ini. Ya. Oke, saya skip. Silakan, ini algoritmanya, cara untuk pembuatan figure plot bisa dibaca sendiri. Ya. Dan yang terakhir adalah melakukan transformasi normalitas. Kalau data kita tidak berdistribusi normal, maka kita bisa melakukan transformasi agar data kita menjadi mendekati normal. Nah, salah satu metode yang paling umum digunakan itu adalah transformasi power atau transformasi pangkat. Ya. Misal X adalah suatu observasi arbitrary, ya, maka X bisa ditransformasi ke menjadi normal, ya, dengan menggunakan transformasi power, di mana parameter dari transformasi power itu adalah lambda. Lambda itu adalah ya pangkatnya, ya. Lambda adalah pangkatnya. Misal, kalau kita ingin mentransformasi X, maka kita transformasi dia menjadi X pangkat lambda. Kita akan transformasi X menjadi X pangkat min 1 atau sama dengan seper X. Ya. Seperti itu. Nah, lambda ini bisa berapa saja, terserah kita. Ya. Tapi tentu ada yang optimum. Ya. Kemudian juga dalam menentukan bilangan pangkat dari lambda ini, kita juga harus punya pertimbangan. Ya. Kita lihat, di sini adalah berikut beberapa parameter lambda yang bisa kita gunakan. Ya. Kita lihat ada dua bagian. Yang pertama adalah yang lebih kecil dari 1 lambdanya. Dimulai dari X pangkat setengah, berarti lambdanya setengah, kemudian 1/4, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, bilangan pangkat yang lebih kecil dari 1 tujuannya adalah untuk ini. Shrink large value of X. Yaitu untuk memperkecil jumlah nilai X yang bernilai besar. Ya.
Jadi kalau di sini data kita adalah data originalnya adalah berbentuk seperti ini. Main chain-nya seperti ini. Jadi data kita lebih mengumpul di bilangan besar, ya. Jadi misal seperti ini, ya. Data kita mengumpul di bilangan besar. Sehingga dengan menggunakan pangkat yang lebih besar, kita akan mendorong, ya, mendorong si kemencengan ini ke arah kiri, berarti ke lebih kecil. Jadi agar nanti bisa normal seperti ini, ya. Sedangkan kalau untuk lambdanya adalah 2, 3, 4 dan seterusnya, ini adalah untuk increase large values untuk memperbesar jumlah X yang bernilai besar, ya. Jadi di sini kalau kita misal data kita bentuknya main chain-nya adalah seperti ini, main chain seperti ini, ya. Maka di sini kita gunakan X agar si bukit ini kita dorong ke sana. Jadi dia akan menjadi normal seperti ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi di sini kalian tentu harus melihat data originalnya dulu. Ya, kalian harus lakukan eksplorasi data. Ya. Nah, bagaimana untuk observasi multivariat? Ya. Observasi multivariat sebetulnya sama, yaitu kalian tinggal menentukan lambda untuk masing-masing variabel. Tapi di sini tentu lambdanya kan harus optimum. Kalau kalian tentukan lambda secara arbitrary pada masing-masing variabel, tentu akan mengakibatkan bingung kan, yang mana yang harus di-push, mana yang harus di-pull gitu kan. Yang X1 didorong, oh ternyata malah jadi nggak normal. X2 yang ditarik, malah jadi nggak normal. Kan harus ada kerjasama kan antara X1, X2, X3, X4. Sehingga dalam multivariat di sini, kita menentukan lambdanya adalah harus dengan suatu perhitungan, yaitu dengan memaksimalkan likelihood dari lambda sebagai berikut. Ya, kita memaksimalkan LK lambda itu dalam bentuk persamaan seperti ini. Ya, jadi persamaan ini akan kita maksimalkan, maximizing. Ya. Sehingga nanti kita akan menemukan lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda P yang optimal. Ya. Yang optimal. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan lambda yang optimal, maka transformasi X-nya kita lakukan per variabel sebagai berikut. Ya, yang ini. Ya. Ini adalah transformasinya. Oke, tentu ya kita tidak akan melakukan transformasi manual seperti ini ya. Kalian nanti menggunakan package saja ya, power transformation-nya ya. Atau challenge, siapa yang bisa membangun sintaks untuk memaksimalkan ini? Silakan ya, challenge-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita mulai dari contoh 1, membuat garis kontur. Ya. Di sini, misal kita memiliki data normal bivariat dengan mu 00, kemudian sigmanya adalah 10,5, 0,51. Sehingga dari matriks kovarian sigma kita peroleh eigenvalue dan eigenvektor sebagai berikut. Misal hasil dihitung, kita dapat eigenvalue 1 adalah 1,5 dan eigenvektor 1 adalah 0,707, 0,707. Eigenvalue kedua adalah 0,5 dan eigenvektor kedua adalah minus 0,707, 0,707. Maka jika kita ingin membuat garis kontur di mana semua titik pada garis kontur tersebut memiliki peluang 95%, maka bagaimana? Ya. Nah, sekarang kita coba menggambarkan manual. Ya. Oke, tadi dikatakan bahwa mu-nya adalah 0,0, kemudian sigmanya adalah 1, 0,5, 0,51. Dari sigma ini kita peroleh lambda 1 atau eigenvalue 1 itu adalah sebesar berapa tadi? 1,5 ya. Dan E1 adalah
0,707, 0,707. Sedangkan lambda 2 itu adalah sama dengan 0,5 dengan E2 adalah minus 0,707, 0,707. Nah, sekarang bagaimanakah kita membangun garis kontur? Ya. Nah, di sini berarti elips kita tentu akan berpusat di mu atau berpusat di 00. Ya. Oke, kita buat seperti ini grafiknya. Nah, maka di sini ini pusat mu ya. Pusat elips akan mu 00 di sini, ya. Kemudian kita lihat panduan pertama, arah sumbu elips ditentukan oleh eigen vektor. Berarti 0,707 ke kanan, ya, katakanlah di sini, kemudian 0,707 ke atas, ya. Maka dia di sini, ya, katakanlah, ya. 0,7 ini adalah koordinat 0,707, 0,707, ya, di sini. Sehingga di sini kita akan bangun sumbu elips sebagai berikut, ya. Nah, ini. Nah, sekarang panjang sumbu elips ditentukan oleh suatu konstanta dikali eigen value. Dalam hal ini konstantanya misal saya ambil C-nya sama dengan 1 dulu. Ya. Berarti C dikali akar lambda 1 itu berapa? 1 dikali akar lambda 1. Ya. C dikali 1 dikali akar lambda 1. Berarti sama dengan akar 1,5. Akar 1,5 berapa? 1,24 ya. Kira-kira sekitar itu. 1,2 lah. Saya anggap aja 1,2 ya. Maka di sini berarti sumbu elips kita akan kita perpanjang sebesar 1,2 ya. Berarti kira-kira 1,2. Nah, di sini ya. Nah, berarti dia sudah lebih panjang di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu sekarang yang sumbu kedua. Sumbu kedua berarti masih sama. Kita gunakan C-nya adalah 1. Ya. Kita lihat dulu titik koordinatnya, arahnya minus 0,707, 0,707. Berarti 0,707 ke kiri, kemudian 0,707 ke atas. Berarti di sini. Ya. Di sini. Ya. Nah, berarti sumbu kita yang kedua adalah arahnya ke sini. Ya. Seperti ini. Tapi sekarang panjangnya ditentukan oleh C dikali akar lambda 1. Lambda 2. C dikali akar lambda 2. Berarti 1 dikali akar 0,5. 0,5. Akar dari 0,5 berapa? Sekitar 0,7 ya. Oke. Anggap saja 0,7 ya. Maka di sini berarti sumbunya kita perpendek, dia hanya menjadi sebesar 0,7 kali dari sumbu yang ini. Ya. Maka di sini setelah diperpendek, maka dia akan di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. 0,7 panjangnya. Maka di sini sekarang tinggal kita gambarkan, berarti ini elipsnya bisa kita gambarkan. Kan ini sumbu elips kan simetris ya. Berarti ke kiri juga panjangnya sama. Kemudian yang ke arah bawah sini juga panjangnya sama. Nah, seperti ini. Maka di sini inilah elips kita besarnya. Ya. Ini adalah elips kita. Tapi ini ingat,
Ingat, ini adalah elips yang ditentukan sebesar konstantanya adalah baru 1. Sedangkan tadi dikatakan kita ingin membangun elips 95%. Berarti kita akan membangun C-nya adalah sama dengan C kuadratnya. Itu adalah sama dengan Chi square, ya, dengan derajat bebasnya 2, karena kan bivariat. Ya. Kemudian alfanya adalah 5%. Berarti C kuadratnya, ya kalian lihat di tabel Chi square, ini adalah 5,99. Maka C-nya adalah akar dari 5,99. Kira-kira berapa? Ya 2, berapa? 2,44. Sebentar, ada nih. Di modul kan ada. Akar dari 5,99, 2,45, ya. Berarti C-nya adalah 2,45. Berarti di sini tadi dari titik awal ini kita perbesar sumbunya menjadi 2,45 kali. Sedangkan yang sumbu pendek juga sama. Yang tadi titik awalnya ada di sini, sumbunya kita perbesar 2,45 kali juga. Sehingga nanti kira-kira kalau untuk yang 95%, dia akan lebih besar, ya, seperti ini elipsnya. Nah, jadi sekali lagi besar kecilnya elips ini ditentukan oleh C akar lambda ini, ya, C kali akar lambda. Ditentukan suatu konstanta, ya, dikali terhadap akar eigenvalue, ya, seperti itu. Kita ingin menguji apakah suatu titik berada di dalam elips atau di luar elips, ya. Misal titik yang ingin kita periksa adalah titik 10-20 dan 16-20, ya. Tentu secara visual kan gampang saja, tinggal kita plot di situ, ya. Tapi ini kan karena bivariat normal sehingga kita bisa punya plotnya. Lah, bagaimana kalau variabel kita 3, 4, 5? Kan tidak mungkin, ya. Lalu bagaimana untuk menguji titik tersebut? Maka kita harus kembali lagi ke persamaan elips garis konturnya, yaitu yang X min mu kali sigma inverse dikali X min mu transpose. Dia akan berada di dalam elips kalau apa? Kalau kurang dari 5,99 atau dari C kuadrat, ya. Oke, kan bentuk elips, ya. Bentuk elips, ya. Nah, C kuadrat ini kan yang menentukan besar elips, ya. Kan persamaannya adalah X min mu dikali sigma inverse dikali X min mu sama dengan C kuadrat. Nah, sama dengan C kuadrat itu adalah yang bersama dengan persis pada garis, ya, pada garis ini. Berarti kalau yang ada di dalam garis di sini, yang sebarannya di sini, berarti dia adalah kurang dari sama dengan C kuadrat. Ya, sama dengan berarti pas di garis, ya. Kurang dari ada di dalam. Bagaimana kalau titik-titik yang ada di luar garis? Berarti dia adalah lebih dari C kuadrat. Itu saja, ya. Jadi kalian tinggal uji titiknya, masukkan X-nya ke sini, kemudian lihat nilainya. Kalau dia kurang dari C kuadrat, kurang dari konstanta yang kita tentukan, yang berdistribusi Chi square, berarti dia ada di dalam garis. Tapi kalau dia lebih dari C kuadrat, maka dia adalah di luar garis kontur. Simple, ya, cuma seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Tidak ada, ya mungkin silakan kalian praktekkan dulu, ya, biar bisa paham, ya. Dibaca modul praktikumnya, kemudian dipraktekkan untuk yang area, ya. Oke, untuk area mungkin ya kalian bisa memodifikasi, ya. Kalian kan KS, ya, kalian bisa membuat sintaks yang lebih efisien, ya.
Sehingga di sini bisa dimodif ya. Kemudian nanti di sini di dalam modul praktikum juga ada responsi ya. Responsi ini masih ada waktu sejam, silakan kerjakan. Kemudian di bawah ada lagi tugas terstruktur ya. Tugas terstruktur. Di sini ada pilihan untuk program prodi KS dan prodi statistika. Ya, tapi kalau mengerjakan dua-duanya sih boleh, silakan aja kalau mau ya. Untuk latihan maksudnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri sampai di sini ya. Sekarang soal estimator tadi Pak, yang untuk sigma Pak, kan itu N-1 per N dikali S ya Pak. Nah, itu sebenarnya N-nya itu dalam akar Pak. Soalnya kan biasanya itu sigma kuadrat sama dengan N-1 per N dikali S kuadrat gitu. Untuk estimator sigma kuadrat. Oke, sebentar. Yang mana ya? Yang di slide ya? Iya Pak. Sebentar. Error lagi. Sebentar. Aplikasinya hang. Sebentar, saya coba lagi. Sebentar, kita ambil slide. Oke, sudah ketemu. Bentar. Kan ini, ya? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Maksudnya? Iya, Pak. Kenapa? Pertanyaan gimana tadi? Yang ini Pak, itu apa namanya, materi. Oh ya, saya paham maksudnya. Ya. Ini kenapa malah N-1 N gitu kan kali S. Karena ini ML estimator dari sigma. Itu kan dalamnya itu adalah dalam S kuadrat. Kenapa? Oh iya, ini keliru nih. Ini nggak usah pakai kuadrat harusnya. Ini harusnya S saja. Betul, ini adalah matriks kovarian, jadi nggak dalam bentuk kuadrat. Betul, ya. Terus kalau kenapa ini N-1 per N? Karena ini kan ML estimator dari sigma itu kan adalah SN atau yang bias. Ya. Nah, mana SN itu adalah sama dengan N-1 per N dikali S. Ya, dikali yang unbiased. Ya, seperti itu. Jadi itu maksudnya. Ya. Jadi ini betul, nggak pakai kuadrat harusnya. Oke, bagaimana? Sudah ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Udah, ini aja. Pak, saya mau nanya. Oke, mohon maaf ya, tadi ternyata speaker saya mati. Saya nggak nyadar kalau speaker mati. Saya pikir nggak ada yang bertanya. Ada lagi, silakan. Pak, saya tadi di awal mau nanya yang tugas pertemuan kedua tadi, Pak. Itu yang soal gambar itu, Pak. Oh, kenapa? Kenapa?
Yang soal gambar itu Pak, kan itu saya masih kurang paham Pak cara buat gambarnya. Kan itu di soalnya tuh Y-nya itu ada 6 data Pak. Y satunya itu udah ada 6 data. Nah, bagaimana cara nentuin titik koordinatnya itu Pak untuk vektor itu? Benar-benar saya lupa soalnya. Yang exercise 34 maksudnya? Iya Pak. Yang nomor 2? Yang iya Pak, nomor 2C Pak. Nomor 2C. Sebentar, saya harus buka Johnson-nya dulu. Use the basic observation on the variable x1 in manner of pengalihan from tabel 1.1. Gambarkan grafik nah ini kan gambarkan grafik segitiganya aja. Jadi ini segitiga antara Y1 terhadap X1 satunya, gitu kan. Seperti yang di slide yang saya kan ada kan tuh. Jadi gambarnya hanya 2 dimensi berarti ini. Ya. Untuk kan itu kalau 2 dimensi Jadi, kan X sama Y Pak. Itu penentuan titik X sama Y-nya itu gimana Pak? Ini kan bukan koordinat tapi vektor, ya. Jadi kamu gambarkan vektor. Berarti menyesuaikan panjangnya aja Pak? Gimana? Ya, jadi panjangnya vektor Y1 itu berapa, gitu kan? Kemudian diproyeksikan terhadap vektor 1. Nah, kamu gambarkan segitiganya aja gini. Nah, berarti ini adalah Y1 dan ini adalah X bar 1, 1. Ini aja gambarnya seperti ini. Ya, tinggal kamu tentukan saja panjangnya. Ya. Ini grafiknya kan seperti ini. Ya, tentukan panjang masing-masing vektornya saja. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, oke kita harus sampai di sini ya. Dan mohon maaf tadi ternyata saya nggak nyadar kalau ada gangguan teknis. Harusnya tadi di awal kalian chat langsung Pak, suara kami nggak terdengar ya Pak. Sampai ya nggak apa-apa lah Pak ya, nanti di pertemuan berikutnya kalau ada gangguan seperti itu lagi nanti tolong ingat ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan, ini karena ini responsinya juga mungkin nggak segampang biasanya, jadi silakan 45 menit untuk mengerjakan responsi. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh bertanya di pertemuan berikutnya atau bertanya lewat classroom juga nggak apa-apa. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Silakan lanjutkan untuk belajar mandiri. Terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.